Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang sama-sama dirindukan, dicintai, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berniat ulang untuk melaksanakan i'tikaf di rumah suci Allah Subhanahu wa taala di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat untuk i'tikaf di masjid ini sunnat karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan demikian kita resmilah sebagai peserta mu'takifin dan mu'takifat dalam malam-malam yang syahdu dan berbahagia ini. Hanya kita yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di rumahnya, dan bersama kita di sini ditemani oleh ribuan malaikat. Tatanazzalul malaikah, akan ikut turun pula ribuan malaikat. Jadi di sini bukan kita sendirian sebagai manusia, Bapak Ibu. Ada jin, muslim, ada para malaikat. Penuh sesak di masjid ini. Jumlah malaikat jauh lebih besar daripada manusia. Mereka semuanya akan jadi saksi apa yang kita lakukan pada malam ini dan seterusnya sampai malam terakhir. Saya mohon sekaligus menghimbau kepada kita semua, mari kita istiqamah untuk senantiasa i'tikaf malam hari seperti ini. Saya akan menemani Bapak Ibu sekalian beserta dengan imam-imam rawatib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencurahkan rahmatnya, kasihnya kepada kita semuanya. Jika tahun lalu Bapak Ibu kami menjelaskan anak-anak tangga menuju langit yang pernah kita bahas selama 10 kali pertemuan, mulai dari anak tangga pertama, taubat, kemudian sabar, kemudian tawakal, kemudian tawadu, kemudian ikhlas, dan kemudian masuk kepada mahabbah. Dan pada 10 terakhir ini kita akan mencoba menghayati dan mendalami surah Al-Fatihah. 7 ayat di dalam surah Al-Fatihah ini mudah-mudahan kita bisa singkatkan pendalamannya selama 10 hari. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pembacaan surah Al-Fatihah pada setiap rakaat salat
Sehingga Rasulullah menegaskan, la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada salat tanpa membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat salat. Al-Fatihah tidak sekedar komat kamitnya mulut mengucapkan 7 ayat. Al-Fatihah juga bukan sekedar memahami artinya, tetapi kita harus bersahabat dengan makna-makna batin surah Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran itu memiliki 4 lapis, 4 lembar lapis-lapis pakaian. Lapis yang paling luar, inilah yang sering kita lakukan, membaca Al-Quran tanpa mengetahui artinya. Insya Allah dapat pahala, insya Allah kita akan naik lift. Sebanyak apapun Al-Quran kita baca, maka setinggi itu anak tangga lift, eskalator menaikkan kita. Bayangkan kalau kita menghafal Al-Quran 30 juz, pasti akan melejit sampai ke puncak. Lapis kedua di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan isyarah. Ini untuk para khawas, orang-orang biasa nggak bisa. Kami dan kita semua bermohon, semoga pada malam ini kita naik kelas, bisa dibukakan lembaran pertamanya sehingga kita masuk kepada isyaratil Quran, kedalaman kedua makna spiritualnya Al-Quran. Akan sangat lain Bapak Ibu. Makna yang ketiga, syukur-syukur pun juga Allah mencurahkan rahmatnya. Tiba-tiba Allah membukakan selimut kedua dari Al-Quran, maka kita masuk kepada lapisan yang ketiga yang disebut dengan lataiful Quran. Ini diperuntukkan kepada para orang yang mencapai tingkat kualitas kenabian. Dan jangan mempertanyakan kepada dirinya Bapak Ibu kalau ini terjadi. Sebab jika Allah menghendaki, sekalipun kita dari orang awam, sekalipun kita mantan pendosa, akan tetapi jika Allah mengasihi hambanya, kita langsung dibukakan 2 lembar pakaian, 2 lembar selimut Al-Quran, sehingga kita masuk apa yang disebut dengan lataiful Quran. Dan lapisan yang terakhir, inilah puncaknya, haqaiqul Quran, memahami hakikat makna Al-Quran. Biasanya orang yang memenuhi unsur-unsur kenabian tidak mesti harus menjadi nabi, tapi salah satu unsur kenabian itu misalnya suka bermimpi dan mimpinya itu dirawat, dipelihara. Saya ingin menegaskan Bapak Ibu, kita itu semuanya setiap hari bermimpi loh. Cuma kita cuek sehingga lupa. Mulai hari ini saya ingin mengingatkan dari hati ke hati Bapak Ibu sekalian, jangan cuekin mimpi-mimpinya. Itu tidak semua mimpi sama Bu Bapak. Ada 5 macam mimpi di dalam Al-Quran. Jangan menyamaratakan semuanya, tidak sama Bu. Ada mimpi dalam pengertian al-hilm. Ada mimpi di dalam pengertian manamat, lebih tinggi dari sekadar bunga-bunga tidur. Allah yang menurunkan itu. Mimpi dalam arti manamat itu ilham, wahyu kecil dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam Al-Quran. Ada mimpi dalam pengertian ru'yah. Antara tidur dan tidak tidur muncul isyarat dalam diri kita. Itu juga disebut mimpi, tapi mimpi dalam pengertian ru'yah.
dalam ilmu neurologi, ru'yah itu diperoleh ketika kita berada dalam suasana di bawahnya alfa, yaitu delta. Getaran otak kita itu tinggal sedikit, antara 3 atau 5, 7 ya. Karena kalau beta tidak mungkin bisa dapat ilham. Divine knowledge yang ada adalah deduksi akal, deductional reason. Ketika getaran otak itu 24 per second, itu beta. Kalau kita lebih fokus konsentrasi, turun menjadi 12, itu alfa. Makanya kita diperintahkan untuk berwudu, membasuh pusat-pusat saraf kita yang terkumpul dalam muka, kedua telapak tangan dan kedua kaki. Itu menurut para ahli neurolog, Profesor Baron Ehrenfels, kumpulan pusat saraf manusia itu tersimpul di dalam 3 tempat: daerah kepala, daerah kedua tangan, daerah kedua kaki. Subhanallah. Dan memang itu yang wajib dibasuh pada waktu kita berwudu, ya kan. Maka itu seketika itu turun dari beta ke alfa. Tapi tidak cukup dengan alfa. Kita masih diminta untuk turun lebih bawah ke suasana theta. Getaran otaknya tinggal 5 per second. Dalam monitor neurologi itu bisa kita lihat. Di sinilah orang bisa fokus, sangat fokus. Wahyu paling banyak turun dalam suasana theta. Nabi Yunus bermimpi, inni ra'aitu ada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Qala la taqsusur ru'yaka. Jangan ceritakan mimpimu nak. Nanti kakak-kakakmu cemburu, itu mimpi luar biasa. Sama tadi dengan manamat. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Ya, inni ara fil manami anni asbaka fandur madza tara. Qala ya if'altu mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku bermimpi melihat aku menyembelih engkau anak. Ya. Kata anaknya Nabi Ismail, lakukan perintah Tuhanmu ya. Insyaallah anakmu akan bersabar. Kenapa nekat untuk digorok lehernya? Karena redaksi yang digunakan inni ara fil manami. Manamat itu tidak sama dengan mimpi biasa. Al-hilm. Ru'ya tidak sama dengan mimpi biasa. Dan ada lagi satu, al-waqi'ah atau waqi'iyah. Mimpi dalam pengertian langganan. Setiap kali ada kejadian istimewa di besok harinya, malam harinya sudah disingkapkan early warningnya. Orang ini bukan orang sembarangan. Itulah yang disebut dengan waqi'iyah. Seringlah curhat terhadap orang ini, sebab rahasia Tuhan sering muncul melalui orang ini. Ada lagi disebut dengan mukasyafah, tersingkap, tiba masa, tiba akal. Begitu kita datang, pejam matanya sejenak, dia bisa melihat rahasianya Allah di langit. Karena ada hadis Nabi, apabila ada hambaku sudah tidak menyamakan lagi, sudah tidak membedakan lagi antara wajib dan sunat. Semua yang sunat dirasakan seperti sebuah kewajiban. Maka dia akan meminjam mata Tuhan untuk melihat, meminjam telinga Tuhan untuk mendengar, sehingga dengan demikian transparan rahasia Tuhan. Ada orang seperti ini. Inilah yang kita sebut orang yang mencapai tingkat haqaiqul Quran, sudah mampu berdialog dengan Al-Quran itu sendiri. Inilah yang kita akan pahami selama 10 hari berturut-turut, menyingkap tabir rahasia 7 ayat surah Al-Fatihah. Jangan sampai absen Bapak Ibu sekalian. Mohon juga saya didoakan supaya bisa saya berdiri di hadapan Bapak Ibu semua, mengungkapkan misteri rahasia ini. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, memang Al-Quran itu berlapis-lapis maknanya. Ya. Ketika Ibnu Abbas, ponakannya Rasulullah, anaknya Abbas ya, yaitu namanya Abdullah, paling rajin mendekati Rasulullah kalau dia sendirian, lengkap dengan pertanyaan. Sehingga rahasia-rahasia tingkat tinggi Rasulullah dipahami oleh Ibnu Abbas.
Satu saat terlibat dialog yang sangat tegang. Sahabat senior pun juga tidak berani mengganggu perdebatan antara Nabi dan juniornya Ibnu Abbas. Bagi dong apa yang disampaikan Rasulullah ketika membahas surah At-Talaq ayat 12. Ya. Di akhir ayatnya itu annallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya. Artinya perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, menguasai segala sesuatu dan sesungguhnya Allah itu benar-benar meliputi segala sesuatu ilmunya. Ahata artinya sesungguhnya Allah meliputi segala sesuatu. Mau sebut apapun, sesuatu apapun, itu ada dimensi Tuhan di dalamnya. Nah, ketika diminta menjelaskan ini, oh jangan. Kalau saya sampaikan apa yang disampaikan Rasulullah kepada aku, kalian pasti akan merajam saya. Artinya merajam, membunuh saya. Artinya ada rahasia Al-Quran tidak disampaikan kepada semua sahabatnya. Tapi tidak berarti yang tidak mendapatkan ini tidak dekat dengan Rasulullah. Ya. Tabakan an tabak, pemahaman itu bertingkat-tingkat. Kita ingin agar Bapak Ibu yang langganan itikaf di Istiqlal ini benar-benar menembus lapis-lapis batas itu. Jangan hanya sesekali ikut itikaf Bapak Ibu. Jangan membedakan malam pertama, malam kedua, atau malam genap, malam ganjil. Saya ingin menegaskan Bapak Ibu, hanya orang awam yang menunggu Lailatul Qadar. Hanya orang awam yang mencari surga. Tetapi orang khawasul khawas, dia tidak memerlukan Lailatul Qadar. Ambil Lailatul Qadar. Saya tidak butuh Lailatul Qadar, kata mereka. Ambil surga, saya tidak butuh surga. Yang saya butuhkan adalah siapa yang menurunkan Lailatul Qadar. Siapa yang menciptakan surga. Kira-kira Bapak Ibu, mana lebih penting untuk kita temukan? Lailatul Qadar atau yang menurunkan Lailatul Qadar? Mana yang lebih penting, menemukan surga atau menemukan yang menciptakan surga? Lailatul Qadar dan surga itu makhluk sama dengan kita. Tapi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan? Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, bukan untuk surga, bukan untuk Lailatul Qadar. Mari kita tidak membedakan malam ganjil, malam genap. Yang kita cari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada dalam ganjil dan genap. Huwad dhahir wal batin. Dia maha dhahir dengan segala kebatinannya dan dia maha batin dengan segala kedahirannya. Huwal awal wal akhir, dia maha awal dan maha akhir. Semuanya ada pada dia. Dakhirun fil asya la bil mazaja wa kharijun anha la bil musayala. Dia masuk ke dalam segala sesuatu tetapi tidak bercampur. Dan dia keluar dari segala sesuatu tapi tidak terpisah. Nikmat sekali. Waktu terbatas, saya akan memulai membahas ayat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita dianjurkan sebelum membaca Al-Quran itu, kita diminta untuk membaca ta'awuz Bapak Ibu. Apa itu ta'awuz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Aku mohon perlindungan terhadap Allah, ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. A'udzu dari azah. Ya. Kita mohon perlindungan. Kenapa kita memohon perlindungan Bapak Ibu sekalian? Karena pertama kita itu lemah. Kita itu enggak ada apa-apanya. Di mata Allah Subhanahu wa taala itu kita itu betul-betul tidak ada apa-apanya. Maka itu ketika kita membaca ta'awuz, ya, maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami dulu Bapak Ibu.
Pertama adalah rahasia ta'awuz nih. Apa rahasia ta'awuz? Sebelum membaca surah Al-Fatihah sangat penting ini ya. Selain dianjurkan Allah Subhanahu wa taala untuk berwudu, merendahkan diri di hadapan Allah, seraya memohon perlindungan ya, baik dari gangguan manusia, minal jinnah, dan gangguan setan, ya minal jinnati wan nas. Dan ada ayatnya Bapak, ini ayatnya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian membaca Al-Qur'an, hendaklah kalian membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak juara seorang qari dalam MTQ kalau tidak membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti Ananda Abdullah Sengkang tadi, itu qari nasional internasional itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa ta'awuz? Ya. Karena kita memohon perlindungan ya. A'udzu itu dari kata aza, aku mengembalikan diriku kepada Allah. Kalau kita kembalikan diri kita kepada Allah, ada enggak yang mengganggu kita? Aza juga bisa berarti aku berlindung kepada Allah. Kalau aku berlindung kepada orang tuaku, mau apa? Langkahi mayatnya orang tuaku jika engkau akan membunuh aku. Itu dia. Allah masa mau dibunuh? Enggak mungkin. Bisa juga berarti aku melengketkan diriku kepadamu. Ya. Aku masuk ke dalam amrenlah Tuhan. Enggak mungkin aku kena hujan. Itu artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum membaca ayat Al-Quran apapun, bacakan dalam hati a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru membaca bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang dimaksud dengan syaitan Bapak Ibu? Ini juga perlu. Syaitan itu dari bahasa Arab artinya syaitan yastunu, berarti menjauhkan atau al-bu'du. Kenapa disebut syaitan itu setan? Karena menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu atau setiap orang yang selalu menjauhkan kita dengan Allah itu pada hakikatnya syaitan. Boleh jadi setan itu adalah suami kita, ngapain pergi iktikaf? Orang juga bisa salat di rumah kok, itu setan itu. Atau kita yang melarang suami, kenapa harus pergi ke masjid iktikaf? Itu syaitan. Ya. Membuat kita berjarak dengan Tuhan, itu setan. Boleh jadi mobil mewah kita, boleh jadi rumah mewah kita. Siapapun dan apapun yang bisa menghalangi kita untuk lebih dekat dengan Allah, itu pada hakikatnya adalah syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan terhadap syaitan. Itu artinya syaitanah, menjauhkan. Dan bisa juga berarti syaitanah itu bisa berarti syata. Syata itu bahasa Arab itu menyondongkan. Menyondongkan, memihak. Ya. Jadi kalau ada orang lebih dicondongkan pergi ke mall daripada ke masjid, itu syaitan. Lebih condong kepada sesuatu hawa nafsunya, itu syaitan. Jangan-jangan dalam diri kita ada setan. Jadi banyak penjelasannya. Inilah yang disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Jadi penggoda itu ada dua macam, ada jin beneran, genruwo, kuntilanak, mak lampir dan sebagainya. Itu dramatisasi setan, membuat lukisan-lukisan setan yang membuat kita merinding dan takut. Tapi kalau orang dekat dengan Tuhan, apakah kita masih perlu takut kalau kita bersama Tuhan? Itu yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangankan setan, algojo kaum Quraisy yang mengejar Rasulullah namanya serakah dan takut. Don't worry, my brother Abu Bakar. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama aku, bersama kita. Jadi kalau kita merasa dalam kapsul Tuhan, serangan dari manapun juga enggak kena kita. Orang yang takut terhadap hantu berarti ada jarak dengan Tuhannya.
Kalau orang sudah tidak berjarak dengan Tuhannya, jangankan hantu, mati pun siap. Tidak takut lagi mati. Kenapa harus takut mati? Ingat seorang penyair, Jalaluddin Rumi. Kenapa kita harus takut mati? Bukankah dulu kita mati sebagai mineral tanah, lalu hidup menjadi tumbuh-tumbuhan? Kenapa kita takut mati sebagai tumbuh-tumbuhan? Bukankah dulu kita mati sebagai tumbuh-tumbuhan, lalu kita hidup menjadi hewan? Kenapa kita harus mati? Kenapa harus takut mati sebagai hewan? Bukankah dulu kita mati sebagai hewan, lalu kita hidup menjadi manusia? Dan kenapa harus takut mati sebagai manusia? Bukankah besok kita akan hidup terbang di sela-sela para malaikat, jadi sudah jadi malaikat? Kenapa harus takut mati sebagai malaikat? Bukankah nanti kita akan hidup lagi bersama Yang Maha Hidup, bersama dengan. Jadi kalau orang dekat dengan Allah nggak takut mati. Setiap kali kematian mengupgrade, meningkatkan martabatnya di mata Allah sampai menyatu dengan Tuhan. Kalau kita menyatu dengan Tuhan masih perlu surga nggak? No. Keinginannya adalah keinginan Tuhan. Keperluannya, kebutuhannya adalah kebutuhan Tuhan. Masya Allah. Inilah ta'awuz Bapak. Setan itu ar-rajim, rajamah. Rajamah berarti melempar. Ya. Selalu melemparkan isu, selalu melemparkan bisikan, selalu memprovokasi kita, ya nggak usah tidur aja. Jangan dengarkan ceramah. Tiduran aja nanti sholatnya baru bangun. Itu setan tuh. Setan dirantai kan? Dalam bulan Ramadan, rantainya apa? Bulu mata kita. Dia elus-elus tidur, akhirnya kita nggak dengar ceramah. Jangan dikira setan dirantai di pulau tersembunyi di sana, di pelupuk mata kita. Allahu a'lam Bapak Ibu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Bapak Ibu? Kata basmalah dalam Al-Quran itu sahabatnya semuanya Rasul. Nabi Adam bersahabat dengan basmalah. Nabi Nuh bersahabat dengan basmalah. Semua 25 Nabi akrab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu Rasulullah juga minta kita untuk bersahabat dengan basmalah. Apapun yang kita akan kerjakan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismallah alaih. Ya. Janganlah kalian mengkonsumsi sesuatu sebelum membaca basmalah, karena itu adalah rusak. Kata Rasulullah, kalau kita makan sesuatu tidak pakai basmalah, maka jin setan itu masuk melalui sari-sari makanan yang kita makan. Lama kelamaan itu membuat apartemen di dalam perut kita semuanya. Ngantuk bawaannya, nggak bisa salat. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Ibnu Ajibah dalam tafsir tasawufnya mengatakan ada rahasianya membaca basmalah. Ini saya sampaikan Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu di sini membaca basmalah sebelum mengkonsumsi makanan. Terlebih dahulu Ibnu Ajibah mengatakan makanan itu dua macam. Ada makanan lahiriah seperti nasi, buah, kue, kopi, teh, mengenyangkan perut. Tapi ada juga makanan rohani yang mengenyangkan akal pikiran, yaitu ilmu pengetahuan, ceramah, membaca Quran, zikir. Sekarang ini kita sedang mengisi perut-perut akal pikiran kita. Baik makanan rohani maupun makanan lahiriah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim agar tidak terganggu oleh setan. Barang siapa yang makan tanpa membaca basmalah, ilmunya nanti itu pun juga dipakai untuk korupsi, dipakai untuk menipu orang, menipu semuanya. Kenapa? Iblis ikut masuk bersama sari-sari makanan rohani itu. Habis makan bawaannya ngantuk, nggak mau salat, itu iblis masuk bersama dengan sari-sari makanan lahiriah itu. Makanya itu rahasianya Bapak Ibu,
Bacalah basmalah sebelum belajar, bacalah basmalah sebelum makan lahiriah. Yang kedua, rahasianya pada saat membaca basmalah. Ini Bapak Ibu, belum tentu teman-teman kita yang tidak hadir pada kesempatan ini tahu rahasia ini. Ini kita bongkar di sini rahasianya para sufi. Bukan kumat kamit membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada etikanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada rahasianya kalau kita ingin mendapatkan efek Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Bapak Ibu? Usahakan pejamkan matanya dulu sejenak. Yang kedua, hadirkan yang punya nama di hadapan kita. Siapa yang punya nama? Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan muhadarah dalam hati kita. Nanti setelah terasa ada efek Allah dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, baru membaca Bismillahirrahmanirrahim. Go ahead, makan Bu. Buka bukunya, baca Qur'annya. Itulah sebabnya dikatakan, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian akan mengkonsumsi makanan rohani dalam baca Quran, baca ta'awuz, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Bapak Ibu, pengetahuan yang masuk dalam diri kita setelah membaca basmalah, pengetahuan itu tidak digunakan untuk dosa. Tidak pernah kita gunakan pengetahuan untuk menipu orang, membangun istana di atas puing-puing kehancuran orang lain. Nggak ada berkahnya Bapak Ibu. Berkali-kali saya sampaikan di tempat ini, yang kita cari bukan yang besar, bukan yang tinggi jabatan, bukan yang banyak harta, no. Yang kita cari berkah. Belum tentu yang banyak, besar, tinggi itu ada berkahnya. Apa artinya banyak, besar, tinggi, istana, rumahnya, mobil mewah, segala macam. Tiap hari jam Rolex, warnanya berbeda-beda. Masih di bawah 50 tahun, stroke di atas kursi roda. Anak pertamanya autis, anak keduanya narkoba, anak ketiga masih di penjara, nabrak orang, istrinya selingkuh, di meja makan gak bisa makan nasi Pak, itu kakinya tuh bengkak tuh, gula. Makan daging Bapak, over kolesterol tuh, jangan. Udah makan sayur, Bapak nggak boleh makan sayur, asam urat tuh. Kopi, gula, nggak boleh pakai gula. Kalau orang nggak makan apapun, memang nggak ada uangnya, nggak terasa pahit. Tapi kalau lengkap di meja makan banyak uang, tapi nggak boleh makan macam-macam, itu penjara. Mau nggak yang seperti ini? Mobil second, tapi iktikaf di Istiqlal. Pemilik mobil mewah jarang ke Istiqlal. Rumah mewah jarang ke Istiqlal. Tapi rumah kontrakan datang ke Istiqlal. Ya. Luar biasa. Tentu yang kita harapkan, rumahnya mewah, perusahaannya besar, mobilnya banyak, yayasannya besar. Orang pertama datang itikaf, berarti dia memiliki dunia akhirat. Doanya makbul, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Orang yang sudah sampai seperti ini, dia tidak akan mempan, digoda oleh iblis. Kenapa? Karena ilmunya makan rohani, makanannya terpelihara, selalu pakai basmalah. Inilah pendahuluan Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu sekalian. Besok malam kita akan masih melanjutkan basmalah. Lantas nanti insya Allah kita teruskan ayat keduanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya simpulkan Bapak Ibu, jangan membaca Quran, jangan memulai pekerjaan apapun sebelum membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum membaca basmalah, kita diingatkan, jangan membaca basmalah sebelum membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Imam-imam rawatib kita di sini mahir jadi imam Bapak Ibu. Syurutul imam membaca ta'awuz sebelum membaca basmalah dalam hati, tapi membaca basmalah besar seperti yang kita dengarkan dari imam. Dan yang kedua, imam juga harus berhenti bernapas pada setiap pemberhentian surah Al-Fatihah.
Kalau ada orang yang jadi imam salat Bapak Ibu, nyambung-nyambung Al-Fatihahnya, itu pasti bukan alumni PT IKI Jakarta. Itu pasti bukan imam Istiqlal. Ada hadis Nabi, 2 hadisnya. Hadis Ibnu Abbas, ya. Nabi itu setiap kali pemberhentian surah Al-Fatihah, Allah menyapa kita. Besok insya Allah kita bahas apa yang dibaca, apa sapaan Allah kalau kita baca basmalah. Oh hambaku, ya, mendekati diriku. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh hambaku memuji diriku. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, hambaku betul-betul menjatuhkan jatuh cinta kepadaku. Nah, kalau kita menyambung semua, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, hilang dialog kita dengan Tuhan. Padahal salat itu ada tempat untuk berdialog akrab dengan Tuhan. Di luar salat boleh nyambung, tapi dalam salat berhentilah bernapas pada setiap pemberhentian surah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beri kesempatan kepada Allah untuk menyapa mesra kita semuanya. Itu etikanya membaca surah Al-Fatihah ketika kita sedang sholat. Di luar sholat boleh nyambung-nyambung. Insya Allah Bapak Ibu, mari praktekkan 2 hal ini. Bersahabatlah dengan ta'awuz dan bersahabatlah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah akan dikawal kita oleh malaikat. Malaikat yang banyak di sekitar ini juga akan ikut bersama-sama kita terus. Lihatlah para malaikat tersenyum menyaksikan kita semua di sini. Welcome to the heaven. Selamat datang di surga. Wahai kekasih Allah semuanya. Kita semuanya penghuni surga Bapak Ibu. Lupakan dosa masa lampaunya. Siapa orang yang terbebani dosa masa lampau setelah dicuci oleh bulan Ramadan, sama dengan menuduh Tuhan tidak maha pengasih, tidak maha penyayang. Itu kata Nabi Musa. Allah menciptakan hambanya dengan cinta manusia ini. Bagaimana cintanya Allah terhadap hambanya? Lebih cinta seorang. Bagaimana ibu ketika menggendong bayinya, sayang enggak? Bagaimana cintanya ibu terhadap bayinya? Jauh lebih cinta Tuhan terhadap hambanya. Siapa yang datang mencari diriku berjalan, aku akan menghampirinya berlari. Siapa yang mendekatiku 1 jengkal, aku akan dekati 1 siku. Siapa yang dekati aku 1 siku, aku akan dekati dengan 1 depah. Itu buktinya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa anak manusia, kalau dia tersungkur di hadapan Tuhan, ya, maka lupakanlah semua dosa-dosa itu. Kenapa? Karena Allah lebih menonjol sebagai Maha Pengampun, Maha Penyayang daripada Tuhan Maha Penyiksa dan Maha Pendendam. Bersahabatlah dengan Istiqlal, maka niscaya kita pun juga akan bersahabat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.